Ya, welcome back to my channel. Ya. Nah, sekarang Kan ngomongin selalu kayak gitu. selalu gitu. clip on. Mic-nya dari situ Oke. dari shotgun mic gitu. Biasa nih kita belum terlalu Iya, grogi kayak efek grogi ya. masih belajar nih kita masih mau mulai. Nah, jadi hari ini ada special guest. Tato. Siapa yang nggak kenal? Siapa? Nggak kenal. Dari zaman dulu. Kau Kristiana Dewi. Yeay. Kau dari Sabang sampai Merauke kenal. Semuanya. Kakak Oki. Nah, jadi kita di sini terus sama kayak anak-anak di Indo. Lagi mau juga ngeliat ya. Ibrahim jadi host. Nah, ya kita pengen tahu nih kayak Apa tuh? saran-saran dari Kenalan dulu Antioki. dong, kita belum kenalan Oh, loh. iya. Oh, iya benar. Kalau aku sama Antioki kan udah sering Udah. kenal lah Dari kecil. istilahnya. Dari kecil. Dari kecil. Saya dari Dari kecil kecil. gitu udah Ibrahim tuh kenal. lucu banget waktu kecil kan pernah Oh iya, pernah lihat. Iya, pernah lihat. Sama Lucu banget. sama Amer. Gemes. Aduh, kacau nggak? Rambutnya tuh lurus, terus Lurus ya, gitu. aduh bagus nih kayak iklan sampo. Main dinosaurus gitu. Kemarin dulu sering dapat iklan Lifebuoy. Serius? Dulu dapat iklan Lifebuoy nggak masuk iklan nih? Enggak. Iya. Nggak mau. Ganteng Nggak terus mau. putih, yang merah-merah rambutnya lurus. Sekarang berantakan ya. Enggak, kok masih Sekarang cakep. ganteng. Sekarang Yes. nggak mau. Dulu cabi kali ya. Sama. Saya Vero. Vero. Saya Safaat. Siap Safaan. Iya, Wow, sahabat. Masya Allah. Iya. Berapa sih Tante. umurnya kalian ini? 23. 23. 23, 21. 21. Oke. Nah, kita biasa seputar anak muda gitu di sini kayak pengen tahu kayak saran-sarannya hidup istilahnya kayak cara hidup yang Kan Antioki nggak tinggal di yang sini. Antioki saranin Iya. lebih kayak Banyak. cakup ya gitu Oke, kayak in cerita ya. general gitu. Iya. Maaf ya teman-teman, guys, kalau misalnya kok panggilnya tante Antioki ini khusus Ibrahim aja ya, yang lain jangan panggil tante, berasa tua banget. Panggilnya kakak aja. Jadi manggilnya saya kali ya supaya nggak bingung anti dan kakak dan sebagainya. Mau cerita dulu, saya itu pindah dari Batam ke Jakarta usia 16 tahun. Oh, I see. Jadi waktu masih remaja itu sudah pindah karena mau mengejar cita-cita lah ceritanya. Karena ngerasa kalau kita di satu tempat kayaknya nggak berkembang maksimal gitu. Kita mau lihat dunia lebih luas, melihat orang-orang yang lebih banyak. Waktu itu kan anak daerah kan pastinya pengennya ke ibu kota. Ya sama lah, kalian mungkin dari kampung halaman masing-masing kalian menuju ke Amerika. Ya. Nah, pertama kali waktu pergi ke Jakarta itu pasti di pikirannya saya mau jadi orang sukses. Ya kan? Sama seperti kalian kan. Oh, Iya, pasti. Dan pada saat itu udah mulai malu minta uang sama orang tua. Waktu itu masih 16 Padahal tahun. umur 16 tahun. 15 tahun itu. Udah malu banget gitu. Malu rasanya tuh saya bisa kerja kok. Saya perempuan tapi saya bisa kerja, saya bisa dapetin uang sendiri dan saya nggak mau ngerepotin orang tua saya yang punya banyak urusan adik-adik dan sebagainya di sana gitu. Dan yang namanya perjuangan pasti nggak mudah kan? Oh iya. Ada lonely, ada nangis sendiri di Iya, ujung, ada homesick. Homesick. Pasti ada capek. Banyak kejadian yang pada akhirnya gini, bisa kok, bisa gitu. Bisa. Semangatin diri Bisa. sendiri kayak Pernah nggak gitu? Sering. Parah. Aduh. Sering banget. Sering. Gak ada teman, gak ada apa, tapi cuma diri sendiri yang bisa support. Iya, makanya bisa kok, pasti Bisa bisa, gitu sambil ngapus air mata, bisa kok, pasti bisa sukses gitu. Tapi kalian harus paham bahwa yang namanya sukses itu pastinya nggak instan ya, nggak simsalabim langsung Betul, instan. betul. Pasti itu harus lewat tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ya nikmatin aja prosesnya. Perjuangan. Perjuangan itu indah banget sih. Sekarang pada saat kalian lagi berjuang keras itu kayaknya nggak perlu ceritain dulu, oh saya berjuang ini berjuang itu, karena orang akan bilang kamu siapa cerita-cerita seperti itu. Ya artinya kita punya mimpi yang besar, kita bisa cerita sama banyak orang tentang mimpi kita, tapi perjuangannya mungkin nggak perlu banyak orang yang tahu gitu. Tapi orang-orang sekitar kita minta doa. Nanti pada saat kita berhasil, baru kita bisa cerita ke banyak orang dan perjuangan kita itu menjadi
inspirasi untuk banyak orang. Jadi sekarang tugasnya berdarah-darah dulu, nangis-nangis dulu kalau memang mau nangis ya. Susah-susah dulu karena memang seperti itu di mana-mana orang sukses pasti tadi tuh tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tapi insya Allah ya, namanya perjuangan itu pasti di dalamnya harus ada sabar. Sabar. Di dalamnya ada kesungguhan, menjadi wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Di dalamnya ada keistiqamahan, persistence, dia apa sih? Konsisten ya, dia konsisten ya. Konsistensi, dia konsisten mengejar mimpinya. Selama kita punya goals yang jelas, kalian kan beda-beda, mungkin goalsnya apa gitu, tujuannya apa. Kita bisa buat aktivitas setiap harinya untuk meraih goals kita. Tapi kalau goals kita nggak ada, kita jadi hilang arah kemana-mana. Buat goals tahunnya berapa, maka make sure di tahun itu kita sudah semakin mendekati mimpi kita. Kayak gitu. Karena kalau hidup ini nggak ada goals, kita akan banyak main-main. Tapi hidup ini kan nggak soal main-main. Ada di antara teman-teman yang mungkin mencari nafkah. Iya. Karena kalian laki-laki ya, harus bantu keluarganya, kakaknya mungkin adiknya atau siapa gitu ya. Itu nggak bisa. Main-main boleh, tapi nggak banyak gitu. Karena mimpi kalian jauh lebih besar dan lebih berharga yang harus kalian kejar terus gitu. Mungkin kalian bukan, saya nggak tahu kalian dari background keluarga seperti apa, tapi mungkin nggak konglomerat yang tinggal ongkang-ongkang kaki gitu. Enggak, kalian harus berjuang, tapi disitulah mental kalian terbentuk jadi mental yang kuat. Ada begini, kecerdasan itu ada yang namanya intellectual quotient, ada yang namanya emotional quotient, ada yang namanya spiritual quotient, ada yang namanya adversity quotient. Dia tangguh ya, orang-orang yang cerdas itu dia tangguh, dia mental baja. Dan kalian insya Allah ya, selama punya goals tadi yang jelas, menjadi orang berhasil, membanggakan orang tua, mau punya finansial yang baik, maka harus tangguh tuh banyak loh. Tangguh dan sabar itu dalam berbagai macam hal. Tangguh dalam bekerja untuk meraih apa yang kita mau, meraih kesuksesan kita. Tangguh untuk menolak segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa. Pasti. Gampang kan di sini kan menjadi orang baik gampang, menjadi orang jahat juga gampang, sangat gampang kan. Jadi tangguh untuk berani mengatakan enggak, berpikir dong, kalau saya melakukan itu dampaknya apa ya? Kalau saya buat begini dampaknya apa ya? Gitu. Lihat ke depannya ya. Iya dong, sebelum bicara, sebelum bertindak, berpikir dulu dampaknya apa ya untuk saya, untuk keluarga saya, untuk cita-cita saya gitu. Kemudian tangguh dalam menjalankan kebaikan. Kebaikan itu butuh tangguh loh. Butuh kesabaran, ketangguhan. Untuk jadi orang baik itu nggak mudah. Makanya kita sholat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Saking kita tuh susah banget untuk lurus gitu. Seperti itu. Jadi kalian pergi jauh-jauh ke sini punya satu tujuan yang jelas, punya goals yang jelas. Kalau menjadi orang hebat, mungkin nanti saya ketemu teman-teman semua 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi udah udah jadi orang hebat. Itu semua dari perjuangan, dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang kemudian dibina secara istiqamah dengan kesabaran, kalian akan memetik buahnya nanti insya Allah, seperti itu. Dan yang paling penting itu tadi, masalah pergaulan juga hati-hati. Nabi Yusuf alaihissalam, ini kisah sedikit. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan, singkat cerita, beliau pergi dari tempat yang jauh ya, dari Palestina beliau ke negeri Mesir. Kita buat dosa di tempat yang jauh dari kampung halaman tuh mudah. Kalau kita buat dosa di kampung halaman, aduh ada tetangga, ada ini, ada itu, ada orang yang kenal malu. Kalau kita buat dosa nggak ada yang kenal kita, bodo amat gitu kan. Nabi Yusuf alaihissalam itu juga pergi ke tempat yang jauh. Pada saat itu ada wanita cantik sekali. Dan Nabi Yusuf senang, perempuan itu juga senang, di sebuah ruangan, tidak ada siapa-siapa. Buat dosanya lebih mudah lagi. Pertama di tempat yang jauh, negeri yang jauh, di kamar nggak ada siapa-siapa juga, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu juga, saling suka juga, bisa aja ngapa-ngapain. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Yusuf tiba-tiba ingat orang tuanya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ingat orang tuanya, gitu. Kebayang wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf nggak jadi melakukan hal seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf pergi dan lari. Begitu pula dengan kalian, orang tua kalian ini punya harapan besar untuk kalian, apapun background keluarga ya. Tapi yang pasti setiap orang tua pengen kalian berhasil, kalian sukses, kalian jadi orang yang hebat. Jadi jangan pernah main api kalau nggak mau kebakaran. Dalam berbagai macam hal ya, tidak hanya pergaulan, tapi dalam berbagai macam hal. Jangan coba-coba kalau nggak mau kena gitu. Ya kayak gitu ya, seperti kisahnya Nabi Yusuf. Coba ingat wajah orang tua kita yang penuh harap kepada kita, wajah adik-adik kita, saudara-saudara kita, mereka mau kita jadi orang hebat. Jadi work hard. Mereka berdoa buat kita juga, gitu. Jadi emang kayak gitu, harus step by step dulu.
Ingat Iya, sama Tuhan sabar. juga. Kita Sabar. nggak istilahnya kita Nggak ada yang bertiga instan. juga di sini bukan dari keluarga yang kaya juga Iya. istilahnya. Kita pemulai juga lah istilahnya gitu di sini. Sama, tapi juga dulu kayak gitu kok, Pemulai. berjuang banget. Iya, Antioki berarti dari dulu pas pindah ke Jakarta tuh 16 tahun. Berarti Sendiri masih ya? sekolah dong. Kak. Iya, masih sekolah, masih naik kelas 2 SMA. Oh, I see. Pada saat itu ya casting ke sana kemari, naik kendaraan umum, nggak tahu jalan, Pak ini alamatnya di mana ya Pak, ini alamatnya di mana ya Pak, nanya-nanya sama orang. Tapi selalu yakin bahwa saya orang hebat, selalu gitu. Setiap kali kenapa saya orang hebat kok. Optimis Orang selalu ya? selalu. Saya orang hebat itu nggak boleh menyerah, orang hebat itu nggak boleh nangis keterusan, orang hebat itu homesick oke, tapi nggak berlarut-larut. Orang hebat itu gagal biasa gitu. Jadi saya hebat, saya bisa gitu. Selalu gitu. Jadi di konsep kepalanya saya itu orang hebat gitu. Berprinsip. harus Iya. ditanam Harus gitu ya ditanam itu istilahnya semua. dari gitu. Dan Teki mau cerita juga untuk mencapai sesuatu orang hebat apapun itu bentuknya itu gampang kalau kita mencari instan, curang atau mungkin Bohongin orang, nipu gitu. atau menjalin hubungan dengan orang berpengaruh gampang. Dulu Antioki juga enggak, tapi begini. Terus Antioki bilang, oh ya sama satu lagi nih, ini penting juga. Waktu itu kan kalau Antioki casting ke sana kemari kan, waktu pengen jadi artis ceritanya. Nah pada saat itu ketika di tempat casting kan banyak orang yang pakai mobilnya bagus-bagus, kamu mau dianterin pulang nggak? Terus Antioki bilang enggak, saya nggak mau. Antioki lebih milih naik Kopaja yang mungkin 4 jam perjalanan, ditambah lagi naik bajai dan sebagainya. Kalau dibilang enak ya enak naik mobil lah langsung nyampe gitu. Oh, iya. Tapi kan ini soal prinsip soal ya. kita punya prinsip, Jadi kita punya diri. harga diri. Saya bisa kok. Kamu begitu kan ada sesuatu maunya kan Yang untuk mau, dari iya. saya gitu. Jadi no, saya bisa sendiri dan itu dia kenapa Antioki mengatakan ayo kita berani mengatakan enggak gitu. Kalau kita tahu kayaknya saya bisa sendiri kok, saya punya tangan kaki lengkap, saya sehat, saya bisa melakukan sendiri gitu. Jadi nggak perlu pakai cara-cara curang kita atau cara-cara nggak baik ya. Kita sukses dengan cara instan gampang banget, tapi jatuhnya juga gampang karena kayak gini ini tuh membentuk mental kita jadi apa, jadi tangguh Pretty gitu. tough gitu. Tahan Iya. banting. Tahan Tahan banting. Banting. Jadi lewatin aja, ini nikmatnya masa muda. Bener Iya. banget. Godaan untuk jadi instan itu emang Dan berani bilang gampang enggak ya. banget, berani Berani bilang kita enggak. harus. Kalau Nah ketemu itu. para perempuan-perempuan cantik. Ini pertama Oh, sarannya iya. buat kita semua dan buat yang ada di Buat yang Indonesia nonton pastinya ya, juga. yang buat yang nonton juga. Iya. Apa sih godaan kalian? Karena kita semua kerja di restoran ya. Restoran Jadi Nggak ada godaan? Justru Justru lebih banyak. banyak Banyak banget banget. gitu Customer, istilahnya kayak customer. dari customer gitu Oh, ngapain biasanya. customer-nya? Kalau dari pengalaman Behin sih nggak mungkin di sini buat orang sini nggak terlalu ini ya, tapi kan kita istilahnya kita orang Indo itu wah gitu kayak Apa tuh? ada gitu yang kayak pengen tukeran nomor gitu atau Oke. yang kayak pertamanya friendly orangnya kan kirain jadi teman Teman, doang udah oke. teman doang tau-taunya kayak makin lama makin waduh lampu merah deh gitu Iya, istilahnya kayak harus stop dah gitu. Ya gitu. Ya ngeri sih sebenarnya justru di sini nanti. Kalau saya pernah ini waktu itu kayak kita jadi kasir nih, terus ngejualin makanan atau apa gitu. Dia ngasih duit ke kita gitu, misalkan $2 atau cuma ngasih tip berapa dolar gitu. Tapi dia mau kayak tolong dong kasihin itu juga ekstra ini itu kan bohong banget kalau Ekstra misalkan apa ya maksudnya? ekstra ayam misalkan. Oh, Dimasukin kalau kok ekstra suruh- ayam gitu suruh kan, nipu. tapi dikasih duit gitu tuh. Oh. Ngasih Tapi di duitnya sini ke harus kita, ke bukan ke toko. bukan ke toko. Jadi tuh bener-bener harus banget buat Tapi jaga. bukannya kalian jadi ganti nggak kalau kayak gitu? Nggak ketahuan juga kalau kayak Nggak gitu. ketahuan juga, bisa mereka tahu banget caranya buat kayak biar nggak Oh, ketahuan. oke. Jadi benar-benar harus dijaga Iya. banget di sini sih. Dengan Ya curang. paling kadang cuma kalau Jangan lagi di curang. sini kalau lagi summer kali ya, kan lagi musim panas tuh biasanya orang-orang Biasanya tuh yang musim habis panas. olahraga, orang apa itu langsung masuk ke restoran. Jadi kayak pakaiannya pakai pakaian yang seksi gitu. Kalau godaan mata kalau itu. Iya, Iya. beda kan sama musim Banyak. dingin. Dan kalau Musim summer dingin biasanya juga. rapet. Kalau musim dingin kan pakai jaket. pakai Saper juga lagi waktu-waktu puasa juga. Oh, iya. Gitu yang dijaga. Salah-salah. Ribet. Tiga Amin, pemuda-pemuda soleh. Insya Allah, amin. Amin. Behin mau nanya Anti nih dari Anti nyadar kayak wah mulai naik nih kayak mulai things work out nih kayak Oke. mulai kayak gitunya. Nah itu kayak mulainya dari mana itu kayak dari Anti Miri sampai Anti kayak
aduh ini kayak mulai gampang nih gitu, kayak tinggal ngejalaninnya aja gitu. Nyadar mulai sukses itu akhirnya setelah 3 tahun berjuang di Jakarta baru pelan-pelan kelihatan. Ketika udah setahun, 1,5 tahun itu ada rasa give up nggak ya gitu, kok kayaknya nggak berhasil nih. Tapi alhamdulillah Allah nggak buat give up, karena dalam setiap kegagalan itu kita jadi belajar banyak banget, kita belajar banyak banget dan maju. Pokoknya maju seberapapun langkah itu, langkah-langkah kecil itu pokoknya bergerak maju. Apapun yang terjadi maju gitu. Walaupun cuma 1 langkah, 2 langkah, yang penting ada progres gitu. Nah, pada saat udah mulai kelihatan, Masya Allah ya, Allah tuh kalau udah buat kita sukses tuh gampang banget bagi Allah. Dulu ya, saya itu salah satu impian tuh pengen banget pergi umrah, tapi kan nggak punya uang pada saat itu, nggak punya uang gitu. Jadi kerjaannya tuh kalau ada sama termasuk ibu lah keluarga, kalau kita ada tetangga kita yang mau pergi umroh, pergi haji, suka nganterin, berharap ya mudah-mudahan kecipratan bisa pergi. Nabungnya tuh nggak nyampe tabungannya gitu. Begitu Allah sudah kasih kesuksesan dalam sekejap mata gitu ya, setelah perjuangan 3 tahun, bukan sekejap mata juga, setelah perjuangan 3 tahun, tiba-tiba Allah kasih itu kayak gelagapan sendiri, wow gitu, kayak beneran nih gitu. Nggak ada habisnya terus. Iya, nggak ada habisnya, tapi ada asal gitu. Jadi dulu susah, begitu Allah kasih titiknya akhirnya berhasil, jadi wow gitu kan, jadi kok nggak habis gitu. Tapi di tengah perjalanan nggak habis itu ternyata banyak yang kita harus maintain supaya dia tetap stabil atau bahkan jadi lebih baik gitu. Kalau kita kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Cara bersyukur apa? Kerjanya sungguh-sungguh, kerjanya jujur, jaga amanah kepercayaan orang kita jaga, jaga kehormatan, jaga ini, jaga itu cara bersyukur. Cara bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih, kita jaga itu baik-baik gitu. Kalau nggak bersyukur, azab Allah pedih. Artinya adalah kalau kita udah sukses, ya udah santai-santai, udah berbuat sesukanya, main-main, ya gagalnya cepat, jatuhnya cepat juga gitu. Jadi bukan berarti udah sukses kemudian santai-santai, tetap justru semakin ada pepatah bahasa Indonesia, padi semakin bersih semakin merunduk. Justru semakin sukses semakin tawadu, semakin sukses semakin bermanfaat untuk banyak orang, semakin sukses semakin dekat sama Allah. Harus begitu. Kalau enggak, gampang bagi Allah balik-balikin nih. Iya. Seperti Korun dalam Al-Quran. Korun itu dulunya miskin banget. Kemudian Korun bilang sama Nabi Musa, doain saya dong jadi orang kaya. Dalam sekejap mata Allah kasih. Mudah banget bagi Allah kan kita buat jadi kaya, jadi sukses. Tapi Korun bilang apa? Saya ini hebat karena saya sendiri. Karena usaha saya sendiri. Saya ini kaya gara-gara saya, bukan gara-gara siapa-siapa. Sombong kan? Lupa sama Allah. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam tanah sama harta-hartanya. Makanya kita sebut harta karun kan. Harta-hartanya sama dirinya masuk ke dalam tanah. Jadi bagi Allah itu gampang membolak-balikkan keadaan seseorang. Allah saat ini hanya ingin lihat perjuangan kalian, kesungguhan kalian. Kalian jadi orang yang baik, kalian jadi orang yang benar di tengah lingkungan yang nggak kondusif ini gitu. Benar. Gitu. Mudah jadi muslim yang baik di Indonesia karena mayoritas, tapi mungkin kalian harus tantangannya lebih besar, makanya pahalanya lebih besar. Amin. Untuk teman-teman semua yang istiqamah di lingkungan seperti ini gitu. Tapi Kak Oki, saya ada pertanyaan nih. Kalau misalkan nih, Kak Oki pernah nggak kayak di momen-momen ketika Kak Oki udah di atas, terus habis itu tiba-tiba jatuh banget? Pernah nggak ngalamin masa-masa dan apa yang Kak Oki lakuin? Nah ini juga ketika akhirnya kan berjuang akhirnya udah di atas. Di atas itu ada masa di mana ini pelajaran ya untuk teman-teman semua. Ini kan udah ketika sukses kan orang puji-puji, orang mau deket, orang ya gitulah. Berbeda terbalik, dulu kita masih berjuang nggak dilihat gitu. Pas udah kata orang sukses, walaupun sebenarnya nggak sukses banget, cuman kata orang suksesnya kan banyak yang deketin dan sebagainya. Jadi ini yang salah. Mbak Oki itu nggak pernah dicela orang. Jadi pujian. Hati-hati tuh. Hati-hati. Pujian itu membuat kita akhirnya merasa semua orang cinta kita. Padahal semua itu pasti ada hitam putih, suka nggak suka gitu. Jadi mungkin tetap sama semuanya sama, nggak ada yang berubah. Tapi ini pujian, menikmati pujian sampai satu hari tahun 2016, Boki nggak tahu siapa tiba-tiba di sosial media itu rame banget di hari itu sampai 4 bulan berturut-turut itu yang mencela dan mencaci maki
selama 4 bulan muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba, orang itu nggak tahu siapa, tapi banyak akun-akunnya di sosial media. Tapi bersyukurnya adalah akhirnya sadar dan kembali menginjak ke bumi lagi. Bahwa oke, dalam hidup ini adalah hal yang biasa, yang suka ada, yang nggak suka ada, itu adalah hal yang biasa. Yang harus kita lakukan adalah tetap terus lurus jalan yang baik, mengerjakan hal-hal yang baik. Ada orang suka, alhamdulillah, ada orang nggak suka, ya introspeksi diri, mungkin memang ada yang salah di diri kita. Justru kita perlu orang-orang seperti itu supaya kita tahu. Kan kalau dipuji-puji kita nggak tahu di mana kita salahnya. Tapi ketika kita dicela atau dicaci maki, mungkin betul apa yang dia bilang, perbaikan kepada diri kita. Tapi kita nggak boleh berhenti terus. Intinya tahan banting apapun, terus lurus gitu. Jalan terus. Jadi dibilang down, adalah satu hari yang kok gini sih, kan saya nggak pernah jahat sama orang misalnya, atau saya nggak pernah ini, kok ada fitnah atau ada omongan-omongan seperti ini. Sedih iya, tapi Boki kembali, saya orang hebat. Orang hebat itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah tidak terpengaruh kepada yang lain-lain. Dia nggak terpengaruh, dia fokus terus menuju mimpinya, terus gitu. Masih ada orang tua yang ingin kita bahagiakan, ada keluarga, ada yang lain-lain, kita mau buat ada tujuan kita yang mau kita capai, jadi kita nggak terpengaruh pada apapun. Jadi kalau mau sukses ya harus tahan banting, nggak boleh baper, nggak boleh cepet down, muka tembok aja, terus aja jalan terus selama kita baik ya. Stick sama satu tujuan. Iya. Nah, kenapa ada orang yang cepat sakit hati, atau kenapa ada orang yang merasa bahwa cepat down? Analoginya gini, ini tangan nih. Ada orang misalnya pukul, dia sakit banget. Ada orang yang satu lagi pukul, dia nggak sakit. Apa bedanya? Mungkin orang itu tangannya udah biru duluan sebelumnya, jadi ketika dipukul dia cepat sakit gitu. Tapi orang yang satu tangannya sehat, dipukul dengan pukulan yang sama nggak sakit. Artinya kalian harus sadar bahwa kenapa ya saya sakit hati banget atau saya cepat down. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat kita rapuh. Jadi pukulan yang sama, kenapa dia kuat? Kenapa kita nggak kuat? Karena kita punya pengalaman sebelum-sebelumnya, entah wallahualam ya, apakah broken home kah atau apalah yang membuat kita cepat down. Tapi menyadari itu, setelah itu cari solusi. Saya nggak mau, saya udah ada di sini, nggak ada pilihan lain, harus maju. Dulu papanya saya pernah mengatakan begini, nggak boleh pulang kampung sebelum berhasil. Jadi nggak boleh, anak perempuan loh, nggak boleh pulang kampung sebelum berhasil. Jadi nggak ada cara lain, sudah memutuskan pergi, ya harus jadi berhasil. Nggak ada kata lain untuk balik gitu. Dan itu motivasi ya? Itu motivasi. Motivasi banget itu. Oke, saya akan balik ketika saya sudah berhasil. Motivasi banget gitu. Keep my word. Karena orang tua sudah memberikan kepercayaannya kepada kita, kita jadi orang yang bertanggung jawab dong dengan kepercayaan yang mahal itu. Kayak gitu, wahai pemuda-pemuda baik hati. Perjuangan. Berasa dibersihin kita semua. Iya. Jadi makin semangat lagi tuh. Harus. By the way, ini kalau banyak orang-orang Indonesia gitu yang udah mulai nge-DM kita atau di YouTube kita Masya gitu. Allah, keren. Kayak Sukses masih ya. nanya-nanya gitu kayak kayak tahap-tahap buat ke Amerika gitu, atau Oh, gimana iya. sih susah perinya di Amerika, Iya, atau kalian harus share karena banyak banget anak-anak muda yang pengen pergi ke Amerika. Kan Amerika bayangannya wow. Iya, betul banget. Walaupun setelah saya ke LA, Kayak Jakarta ya. Jakarta ya. Masih ada homeless, Iya. sama-sama di mana-mana Iya, bener. masih gitu. Coba kalau buat tips buat orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke sini, mesti semangat. teman-teman, kita harus menyebar ke bumi Allah lainnya ya, supaya open minded, kita lihat berbagai macam perbedaan, kita menghargai, menghormati bahwa perbedaan itu ada. Di Indonesia sangat mudah karena kita mayoritas, tapi di sini kita mungkin minoritas walaupun Islam terus berkembang. Artinya kenapa harus menjelajah bumi Allah yang lain, supaya kita tahu banyak yang berbeda dan kita respect each other. Tapi teman-teman sekalian, kalau ingin pergi, pastikan ini yang paling penting. Engkau pergi ke satu tempat, tujuanmu adalah untuk mewarnai, bukan diwarnai. Harus mewarnai, bukan diwarnai, dan kokoh dalam megang prinsip sebagai seorang muslim. Muslim itu punya beberapa prinsip-prinsipnya sendiri. Dia dia temannya banyak, dia supel, dia friendly sama banyak orang, tapi dia tahu jati dirinya sebagai seorang muslim. Antioki pernah kok suatu ketika sama teman bule, nggak tahu ya, bule tuh ngasih hadiah wine apa pokoknya dia ngasih hadiah wine gitu deh. Sering tequila Iya kan, kadang, pokoknya dia wine ngasih di gitu sini, kan. ya. Minimal kamar deh.
Iya gitu, dia padahal udah pakai jilbab panjang begini dia masih ngasih gitu. Terus Antioquia bilang thank you so much, saya sangat appreciate kamu sudah berbuat baik, terima kasih banyak, terima kasih. Tapi saya nggak bisa. Tapi kan nggak harus bilang no it's haram kan, nggak gitu juga gitu kan. Jadi kita bisa berteman dengan siapapun dengan friendly, kita tunjukkan Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang baik. Kan dakwah kalian nggak lewat lisan, dakwah kalian lewat perilaku kalian kan. Iya. Orang lihat kalian Islam tuh ada pada diri kalian loh. Kalian tuh agent Islam loh yang ada di sini. Jadi jaga nama baik Islam karena Islam, Allah melihat Islam dari kalian gitu. Nah, maksudnya Antioquia adalah kalian harus mewarnai, bukan diwarnai. Artinya bagaimana bisa mewarnai kalau kalian sendiri nggak ngerti tentang agama kalian? Bagaimana bisa mewarnai kalau kalian sendiri nggak ngerti tentang prinsip-prinsip Islam? Artinya apa? Harus, boleh sih kerja sibuk tiap hari, tapi harus ada komunitas yang soleh kayak gini nih, datang nih di IMSA, iya muktamar gitu, datang ke, coba seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, harus ada komunitas itu untuk jaga kalian gitu, harus wajib. Itu wajib banget, circle orang-orang solehnya itu harus ada. Kenapa? Supaya kalian prinsipnya kokoh dan kalian punya di kepala kalian itu oke, saya ini tugasnya mewarnai bukan diwarnai, mewarnai bukan diwarnai. Itu bisa kalau circle kaliannya baik. Setelah itu boleh kok bergaul dengan siapapun, tapi back to-nya harus orang-orang soleh lagi. Betul. Harus gitu. Kalau di Los Angeles, datang aja ke Masjid At-Thohir. di sini, Ada Masjid masjid Indonesia. Indonesia. Iya. Itu banyak komunitas-komunitas anak muda juga. Kalian ikut nggak ke situ? Ada yang sering. Iya, Kadang-kadang keren. kita ikut, soalnya kadang-kadang ngebentrok sama kerja Jam juga. kerja juga. Oh, iya. Bingung juga. Tapi Taman sekarang masjidnya lagi masih direnovasi. Renovasi. Cuma dikit lagi kayak ini insya Tapi Allah at jadi. least harus ada lah, entah sebulan sekali. Pokoknya nggak boleh jauh-jauh dari orang-orang soleh itu, karena kalian mewarnai bukan diwarnai gitu ya. Bangga dong sebagai seorang muslim. Oh, iya. Kadang kita tuh bangganya sama, ya gitu-gitulah ya. Kita sebagai seorang muslim kita bangga. Cara kita bangga adalah kita tahu bahwa orang lain lihat Islam ada pada diri kita, jadi tanggung jawab besar wahai kalian yang ada di negara-negara Eropa, Amerika, negara barat lainnya, bahwa wajah Islam ada pada diri kalian gitu. Jadi boleh pergi kemanapun dengan cara apa beasiswa ke sekolah atau mungkin seperti teman-teman ini, tapi kalian harus tahu bahwa jati diri sebagai seorang muslim gitu ya, jangan ikut-ikutan. Zaman sekarang nggak keren ikut-ikutan. Kita punya jati diri sendiri kok. Terus sama satu lagi, Antioquia mau cerita lucu deh. Antioquia kan nggak terlalu ngerayain ulang tahun ya sebenarnya, nggak terlalu, bukan yang tiup lilin gitu-gitu tuh, tiup lilin nggak gitu. Jadi karena bagi saya tiup lilin tuh ngapain sih kita make a wish di depan lilin tuh, maksudnya apa gitu, make a wish aja sama Allah langsung gitu. Jadi lupa waktu itu di Spanyol abis syuting gitu kan, nggak inget emang karena nggak terlalu spesial. Ya Happy Milad, Barakallahu fi umrik gitu, cuman nggak spesial, biasa aja gitu, biasa aja, nggak, bukan yang party gitu, nggak gitu. Tiba-tiba Antioquia tuh nggak inget sama sekali karena hari itu sibuk banget di restoran. Tiba-tiba lampu dimatiin, terus kue-kue banyak banget sama si bule-bule itu ya, terus happy birthday to you gitu kan, terus ada trompet, party gitu. Itu Antioquia itu nggak pernah kayak gitu. Maksudnya mungkin masih kecil atau remaja mungkin ya gitu, cuman kalau udah berumur 20-30 tuh udah nggak kayak gitu. Nah, disuruh tiup lilin, sementara Antioquia punya prinsip, tapi kita menghargai ya prinsip teman-teman yang tiup lilin, ya sudah gitu. Tapi kalau untuk Antioquia sendiri, birthday tapi nggak tiup lilin gitu. Akhirnya ya udah, lagi-lagi thank you so much, makasih ya kan, Mas udah prepare ini udah lama, thank you gitu-gitu kan, makasih banyak. Nah setelah itu Antioquia bilang, I'm so sorry, nggak bisa tiup lilin, nggak apa ya, kita kipas-kipas saja. Jadi kita kipas-kipas. Ada cara sendirinya. Kipas-kipas gitu. Wah gitu, kenapa gitu? Nanti aja deh kita kipas-kipas, terus kita makan dulu kan mubazir, baru habis itu dijelasin pelan-pelan gitu. Jadi sometimes kita harus tentu teman-teman tahu nggak bisa jadi orang yang keras, tapi tetap pegang prinsip yang kita yakini. Dan ketika saatnya tepat kita baru bisa jelasin pelan-pelan. Nggak bisa saat itu juga kan menjelaskan gitu. Saya nggak boleh tiup lilin karena tiup lilin ini nggak masuk gitu. Jadi ikutin dulu aja, nggak apa-apa selama nggak melanggar prinsip kita. Tapi setelah itu kita jelaskan kenapa kita nggak melakukan itu gitu. Jadi menolak dengan menghargai. Iya, harus kayak Yang penting lilin ini tetap mati ya. Iya, benar. Ayo. Kayak gitu. Udah aja bikin easy aja, nggak mesti susah. Not being gitu. serious. Iya, kayak gitu.
Tapi kan prinsipnya tetap terjaga. Harus terjaga. Harus. Kalian kan punya Orang prinsip lain. masing-masing. Semua punya. Cuman kakak P sendiri kalau Banyak ya pertanyaannya ya. Iya, kalau misalnya udah ke negara-negara barat gitu, cuman itu banyak komunitas kayak di sini. Oh Masya Allah, kayak di Islam Amerika itu gitu. banyak. Banyak ya. Islam itu adalah agama yang paling cepat perkembangannya di Eropa maupun di Amerika maupun di Eropa, di Australia, tempat-tempat lainnya. Setiap tempat-tempat yang saya datengin itu banyak banget gereja-gereja jadi masjid karena gereja kan kosong ya. Di sini juga mungkin begitu kali ya. Atau masjid tadi ini Oh iya, nggak ada jemaahnya kan? Karena ya mungkin KTP-nya aja kali ya yang agama lain. Cuman maksudnya banyak banget pada akhirnya gereja menjadi masjid dan gereja-gereja kosong. Perkembangan Islamnya banyak. Jadi kita pergi ke belahan bumi manapun tuh kok Islamic community tuh banyak banget. Makanya sayang aja kalau nggak dimanfaatin udah jauh pergi-pergi ke tempat-tempat yang jauh seperti ini, harus dekat dengan Islamic community karena udah banyak banget. Mau pergi kemanapun, coba sebutin kemanapun pasti ada Islamic community-nya. Asalkan kita tahu celahnya atau daerah mananya gitu yang banyak. Iya betul. Dan mengakrabkan diri sama mereka harus dan wajib. Right. Kita nggak sendiri kok. Iya, jadi Banyak. homesick oke lah, tapi homesick mungkin karena di dalam rumah terus kali. Iya. Coba cari homesick. Explore lah. Explore gitu. Dengan pendirian tadi. Harus. Islam. Harus. Iya. Makasih banyak nih Makasih Antioki. banyak. Kita pertamanya ini kayak sebenarnya kita nggak terlalu prepare ya Tahu nggak semuanya. sih? Tapi Tahu nggak sih aku bilang gini, kalian ini ya sudah ada saya di sini, masa kamu buat vlog sih sama saya gitu. Jadi kita yang nervous sendiri. kita Aduh, ini gimana saya nih? menawarkan diri guys. Aku dari tadi sama kayak yang lain juga ini gimana ya nanti bakal kayak gimana. Udah pokoknya jalanin aja udah bismillah udah jalanin. Kita baru pulang kerja aja tiba-tiba dibilangin sama Baim. Yang semalam itu, Iya. yang semalam Oh, yang dia baru kemarin, pulang kerja. Muktamar. Iya. Baru pulang Yang kerja. semalam dateng langsung jalan ke sini udah. Kan langsung katanya jalan. Ibrahim bilang kan mau buat vlog, terus habis itu oh iya subscribernya 300, ya udah manfaatin nih, coba kita buat vlog. Dan ini pun artis pertama kita ya. Iyalah harus. Aduh, Artis pertama ini- kita. Kakak. Istilahnya Antioki di sini kayak berperan banget gitu buat kita semua dan kita Oh juga masa, wih wow. from my heart gitu kayak Antioki dari sini kayak yang bakal nge-build kita lah istilahnya. Insyaallah. Dan Ambil kita apa nih baru mau masuk. bangga banget. Oh nggak apa-apa loh, justru kan power of Antioki. Guys, Kalau itu harapan orang tua kalian beneran deh, jadi harus jaga nama baik, Of course. jaga of course, nama itu baik sih. keluarga Bener. harus. Insyaallah. Bener itu. kita lagi pengen jalanin aja ini kayak sejauh mananya Paling nggak ketemu tahu. 20 tahun lagi udah jadi orang Betul. sukses. Amin, Ntar kalau amin. Antioki- Dia masih di sini terus nggak? Ntar kalau Antioki kesini, Ibrahim mau nginep rumah Ibrahim nih, nggak mau nginep di hotel lagi. Cuman nanti kakak Waduh. cuman nanti kakak kalau main kan udah kenal. Cuman nanti kalau sama kita berdua mungkin lupa kali. 20 tahun lagi. Oh enggak, kan ada pas ini abadi. Oh, iya. Itu temennya Aing tuh. Iya, kita nanti sebut ini apa? Temen Ibrahim. Jangan-jangan kita bertiga rumahnya satu. Baru Mention. kan gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya. Oke. Terima kasih banyak buat Antioki. Iya, Thank you terima so kasih juga much. Kakak Oki. Ini juga udah Iya, dibela-belain udah. sama Kakak Oki buat Iya, aku teman tadi- di vlog kita. Sibuk loh tadi di Iya, wah. foto-fotonya, aduh. Dan Karena udah- edisi eksklusif ya. Oh iya, ini Pengajian eksklusif eksklusif. ya. Kita ini sebagai pengawal juga ya. Iya benar-benar. Semua jadi pengawal. Iya. Dari ibu-ibu yang minta foto. Iya, karena kekuatan ibu-ibu pun belum cukup kuat. By the way kita lagi di acara IMSA. IMSA itu Indonesian Muslim Muslim. Society in America. Gitu. Jadi mereka ada setahun sekali ada muktamar, pengajian akbar gitu, dan tahun ini ada di LA dan saya ke LA dan bertemu sama mereka ini. Nah, Dan udah nyempetin waktunya buat kita itu Iya, kayak wah, berasa sesuatu kayak banget gini sih. banget gitu loh. Ntar kalau ada AdSense kirim-kirim ini di saya ya. Jadi muktamar tadi satu seluruh Amerika, terus habis itu tiap tahun beda Beda kota. lokasi. Iya, Kemarin tahun 2 tahun kemarin di Chicago. Iya. Iya, Di jadi Las Vegas, selalu pindah-pindah waktu Las itu Vegas pindah. gitu. sekarang kita tuan rumah. Sekarang kita tuan rumah. Iya, Antioki punya visa 5 tahun nih, pengen kalau ada rezeki. Harus kesini nanti kita ajak muter-muter dah. Iya. Beneran, jangan Iya janji dong. bohong. Beneran nih. Oke. Ntar Indo LA bilang ke Konjin kalau misalkan minta diperpanjang. Gampang loh, gampang. Sama ya. konsulat. Sama gue sih. Jadi Oke. mungkin segitu aja dulu
Oke, guys. Tioki, terima kasih Thank banyak. you. Terima kasih banyak Semuanya Kak yang Oki. udah pada nonton. Semuanya. Semangat ya, anak muda harus semangat terus. Ya, Yang punya cita-cita. Punya cita-cita, kejar terus. Sikat. Jangan lakukan hal-hal yang buat cita-cita kita jadi jauh gitu. Jauh bener. Ya. Banyak godaan di sana. Jadi Iya, iya. tetap Bisa ada di sini. Di mana aja? Oh iya oke. Tanah-tanah. Lucu. Oke deh. Oke semua. Iya. Bye bye. Bye. Kita Bye. dadah. Closing ya. Udah, dah. Dah.